yang berbuat dosa, berbuat salah, kenapa kita juga yang kena akibatnya? Nah, keselamatan itu kan kasih karunia. Jangan tambah apa-apa. Karena Roma pasal 11 bilang, kasih karunia itu kalau tambah perbuatan sedikit, kasih karunia berhenti jadi kasih karunia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan terselami, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Kami katakan Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala, dulu sekarang selamanya, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Kami katakan tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua berguncang. Ini yang kami percaya Tuhan, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, ku sembah Kau, ku sembah Engkau. Kami mengangkat kedua belah tangan kami Tuhan, kami sembah Allah kami. Lain, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah
tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari bangkit berdiri bersama-sama, serukan sembah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah dalam hidup kami. Ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Mari angkat suaramu sembah Dia malam hari ini. Selamat datang di Revival Community Church Jakarta di bawah pengembalaan Bapak Pendeta Ezra Alfred Soru. Melalui Revival Bible Class ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang sejati. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Lihat sikap dan tindakan Allah terhadap manusia berdosa itu bagaimana? Kalau melihat deskripsi dari keadaan kita sebagai orang berdosa seperti yang tadi kita lihat dalam poin pertama, maka memang layak kita itu kena murka Allah, dimurkai oleh Allah. Tapi yang ajaibnya adalah bukan itu yang Allah lakukan. Dia justru menimpakan murkanya itu pada Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dengan demikian Yesus itu mati menggantikan kita. Dan itu menunjukkan betapa besarnya kasih Allah itu bagi orang berdosa. Sekarang perhatikan ayat 6 dan 8. Ada kata-kata Kristus telah mati untuk kita. Lalu ayat 8, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Nah, itu menyatakan kasih. Saya kira kita semua tahu Yohanes 3 ayat 16, ya, Allah begitu besar mengasihi kita lalu memberikan Yesus Kristus bagi kita. Tapi kasih Allah ini makin terlihat hebat jika dikontraskan dengan kasih manusia. Perhatikan ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang benar, tapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Ini maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah untuk orang yang baik saja sukar ada orang mau mati untuknya. Kalau saya nggak punya, kalau Pak Yos tidak punya rumah, saya belikan rumah. Nggak punya mobil, saya belikan mobil. Kepengen liburan saya bayari, anak-anak kuliahnya saya bayari, semua. Mau nggak Bapak mati untuk saya? Sudah baik nih loh. Belum tentu ya. Ya ada juga mungkin, tapi belum tentu mau. Tapi kalau Pak Yos ini hidupnya sengsara gara-gara saya, istrinya saya bunuh, anaknya saya telantarkan, rumahnya saya bakar, mobilnya saya rampok, pokoknya saya bikin jahat kepada Pak Yos. Mau mati untuk saya? Mustahil itu ya. Yang buat baik saya baik saja, mau mati untuk saya belum tentu mau kok. Apalagi kalau saya ini jahat. Jadi rasanya sukar untuk mati bagi orang jahat. Ya. Tapi kondisi kita ini durhaka, hamartolos, musuhnya Allah. Ya, kalau kita tuh orang baik, ya, kita tuh orang yang takut Tuhan, taat Tuhan, pokoknya kita ini hidup berusaha untuk menyenangkan Tuhan, dan Tuhan mati untuk kita. Masuk akal. Masalahnya kondisi kita tuh seperti itu, tapi
Justru di situ Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita melalui kematian Kristus. Nah, akibat dari yang dibuat Allah ini, maka kita jadi bebas dari murka. Ayat 9-nya berkata, kita diselamatkan dari murka Allah. Tapi bukan itu. Ada sejumlah hal lagi yang kita peroleh sebagai akibat dari kasih Allah dalam Kristus itu. Apa yang kita peroleh? Pertama, kita akan mengalami pembenaran atau justification. Perhatikan ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan. Kalau kita dibenarkan, maka artinya ada pembenaran bagi kita. Tapi apa artinya pembenaran? Justification itu artinya apa? Perhatikan kata-kata Hodge. Pembenaran itu adalah suatu tindakan dari kasih karunia yang bersifat cuma-cuma dari Allah, dengan mana Dia mengampuni semua dosa kita, menerima kita sebagai orang benar dalam pandangannya. Perhatikan ini ya. Menerima kita sebagai orang benar dalam pandangannya. Hanya karena kebenaran Kristus diperhitungkan pada kita dan diterima hanya oleh iman. Jadi pembenaran itu artinya kita diterima sebagai orang benar dalam pandangan Allah. Bukan karena kita benar, tapi kebenaran Kristus diberlakukan bagi kita. Kalau kita melihat ya, ini saya tidak tunjukkan ayatnya, tapi kalau misalnya dalam Roma 5 ayat 18-19 itu kita semua menjadi berdosa karena Adam berbuat dosa. Karena satu pelanggaran, semua orang menjadi orang berdosa. Satu ketidaktaatan, semua orang terima hukuman. Itu dikatakan oleh Paulus. Rasanya tidak adil bahwa Adam yang berbuat dosa, berbuat salah, kenapa kita juga yang kena akibatnya? Jawaban logis untuk itu adalah karena Adam itu perwakilan manusia. Karena dia mewakili kita, maka ketika Adam suci, kita semua suci. Ketika Adam jatuh, kita semua jatuh. Ketika Adam gagal, kita semua gagal. Karena dia wakil kita. Kalau Indonesia mau main sepak bola lawan Thailand, yang main berapa orang? 11 dari Indonesia kan? Kita nggak ikut main. Tapi begitu 11 orang itu menang, kita bilang, kita menang, kita menang, kita menang. Ikut main? Tidak. Kalau tidak ikut main, kenapa rasa menang? Karena 11 orang itu perwakilan kita. Mereka menang, kita menang. Tapi kalau 11 orang itu kalah, kita kalah. Karena dia wakil kita. Adam itu wakil kita. Maka dia dosa, semua orang menjadi orang berdosa. Tapi jadi karena dosa Adam, semua di dalam Adam ikut berdosa. Tapi ada perwakilan kedua. Manusia pertama Adam, makanya Alkitab bilang ada Adam kedua atau Adam terakhir, itu Kristus. Itu Kristus. Nah, Kristus ini kan orang benar. Jadi gini, kalau saya tidak buat apa-apa supaya di dalam Adam. Karena begitu lahir otomatis di dalam Adam, karena turunan Adam. Ya kan? Tapi saya ini di dalam Adam karena kepala saya paling atas itu Adam berdosa, keberdosaannya dihitung ke bawah, saya otomatis jadi orang berdosa. Tapi ada perwakilan lain yaitu Kristus. Kristus ini orang benar. Karena Kristus itu orang benar, begitu saya percaya kepada Kristus, saya pindah tempat. Maka seperti keberdosaan Adam diberlakukan ke bawah, makanya saya jadi orang berdosa. Begitu saya pindah, maka kebenaran Kristus diberlakukan kepada semua orang yang di dalamnya. Maka saya jadi orang benar, bukan karena saya benar, tapi karena saya nebeng kebenaran. Itu namanya justification, pembenaran. Karena itu bicara soal pembenaran, itu tidak bicara soal kita suci dalam hidup ini, tidak. Tapi walaupun kita tidak suci, tapi tetap statusnya orang benar, karena berada di dalam kebenaran, dalam wakil yang baru.
Perhatikan kata-kata Hodge ini. Jika menyatakan bersalah tidak berarti membuat jadi jahat, maka membenarkan tidak berarti membuat jadi baik. Dan jika pernyataan bersalah merupakan suatu keputusan pengadilan bertentangan dengan suatu tindakan pelaksanaan, begitu juga dengan pembenaran. Dalam pernyataan bersalah adalah hakim yang menyatakan hukuman kepada orang yang bersalah. Dalam pembenaran adalah hakim yang mengumumkan atau menyatakan terdakwa bebas dari kesalahan dan diberi hak untuk diperlakukan sebagai orang benar. Artinya gini, saya masih bisa berdosa, tapi statusnya ini sudah orang benar. Saya tadi di dalam Adam, saya berbuat baik tetap ini atas ini berlaku. Jadi saya berbuat baik pun tetap dosa. Statusnya. Tapi begitu saya pindah, saya masih bisa buat salah. Itu urusan lain. Bahwa saya bertobat dari kesalahan itu namanya pengudusan, sanctification. Itu tahap berikut. Tapi tahap pertama, waktu kita percaya langsung jadi orang benar. Karena berada di dalam jalur orang benar, nebeng kebenaran dari wakil kita. Jadi misalnya saya ini pezina, pemabok, pencuri, perampok, segala macam ada di saya. Malam ini saya terima Yesus. Kapan jadi orang benar? Malam ini. Pengudusannya kapan? Belum. Nanti mungkin pengudusan saya ini berproses nih. Lama-lama saya hidup mulai dalam kebenaran, saya sudah tidak mabuk lagi, tidak berzina lagi. Ini proses panjang ke depan. Pasti harus ada, kalau imanmu benar mesti ada perubahan. Ya kan? Tapi itu proses pengudusan. Tapi pembenaran itu segera terjadi ketika kamu pindah dari Adam kepada Kristus. Maka semua orang yang percaya kepada Kristus, saat percaya dia jadi orang benar. Kita tidak bicara moral, etika, tapi bicara status. Karena itu semua orang yang percaya pada Kristus boleh dengan rasa syukur kepada Tuhan, saya orang benar. Karena saya ada di dalam yang benar. Itu pembenaran. Ini luar biasa kasihnya. Walaupun kita mungkin baru bertobat terima Yesus hari ini, perubahan hidup belum nampak, tapi ketika kamu terima Yesus jadi orang benar, itu anugerah luar biasa. Allah memandang kita orang benar. Ya, itu hal pertama yang kita dapat. Hal kedua yang kita dapat adalah kita akan mengalami pendamaian dengan Allah. Ayat 1 tadi. Kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini kebalikan dari tadi. Tadi jadi musuh. Tadi seteru. Tapi begitu beriman, hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kenapa? Karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi gara-gara Yesuslah kita yang jadi musuh menjadi hidup damai sejahtera dengan Allah. Maka semua orang yang tak percaya Yesus gak bisa ada damai dengan Allah. Ya, kalau gak bisa ada damai dengan Allah, bagaimana bisa masuk surga? Hidup dalam damai bukan berarti sekedar berhenti bermusuhan, tapi hidup dalam persekutuan atau persahabatan. Seperti kata Henry, ada hal-hal lain dalam dunia ini yang lebih dari sekedar suatu penghentian permusuhan. Di sana ada persahabatan dan kebaikan yang bersifat kasih. Karena Allah itu atau merupakan musuh yang terbesar atau merupakan sahabat yang terbaik. Kalau Allah tidak menjadi sahabat terbaik kita, dia musuh terbesar kita. Ya, Abraham setelah dibenarkan oleh iman disebut sahabat Allah. Yakobus 2:23 yang merupakan kehormatannya. Kristus telah memanggil murid-muridnya sahabat-sahabat. Yohanes 15. Dan pastilah seorang manusia tidak membutuhkan hal lain lagi untuk membuatnya berbahagia daripada mempunyai Allah sebagai sahabatnya. Tapi ini adalah melalui Tuhan Yesus Kristus. Melalui dia sebagai pendamai yang agung, pengantara antara Allah dan manusia. Maka dalam Yesuslah kita yang tadi bermusuhan dengan Allah sekarang berdamai, bukan hanya berdamai, jadi sahabat.
sobat dari Galilea. Dia sobat kita, dia sahabat kita. Ini luar biasa, ya. Ini kesadaran akan hal ini itu memberikan damai di hati kita. Hidup boleh susah, boleh sengsara, boleh miskin, boleh melarat, tapi ini sahabatnya Allah. Itu luar biasa, damai dengan Allah. Yang ketiga, kita akan menerima kepastian keselamatan. Dan keselamatan itu tetap tidak hilang. Perhatikan ayat 2. Oleh dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, kasih karunia yang dibicarakan ini adalah kasih karunia yang menyelamatkan orang berdosa. Kasih karunia itu apa? Kasih karunia itu adalah sesuatu dalam diri Allah yang diberikan atau yang membuat dia memberikan sesuatu kepada orang yang tidak layak menerimanya. Itu kasih karunia. Kalau saudara kerja di saya 1 bulan kasih 5 juta, itu namanya upah, itu namanya gaji. Kalau diam-diam tidak bantu saya kasih 5 juta per bulan, itu kasih karunia. Tapi kalau jahat sama saya lagi, saya kasih 5 juta tiap bulan, itu kasih karunia, itu amazing grace. Nah, keselamatan itu kan kasih karunia. Jangan tambah apa-apa. Karena Roma pasal 11 bilang, kasih karunia itu kalau tambah perbuatan sedikit, kasih karunia berhenti jadi kasih karunia. Ya. Nah, karena kasih karunia itu dikatakan kita beroleh jalan masuk. Artinya sama dengan jalan masuk itu artinya menerima keselamatan. Makanya ayat 9 bilang begini. Karena kita sekarang dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan. Jadi, pada waktu Allah sudah memberikan Kristus mati bagi orang berdosa, dan penerimaan akan itu akan memberikan keselamatan kepada kita. Tapi kalau kita lihat ayat itu ya, ayat 9 ya, dia bilang kita pasti, bukan kita ada kemungkinan selamat, tidak. Atau kita kemungkinan besar selamat, tidak. Kita pasti akan diselamatkan. Diberikan kepastian. Berarti bagi orang yang percaya itu keselamatannya sifatnya pasti. Mengapa bisa pasti? Karena tidak bergantung kita, itu kasih karunia. Kalau bergantung kita itu menjadi tidak pasti. Karena siapa berani jamin bahwa hidupnya itu bisa selalu memperkenankan hati Tuhan? Hari ini saya bilang mati hari ini saya yakin, tapi kalau 10 tahun ke depan juga gak tahu ya. Hidup manusia siapa tahu. Tapi kalau itu bergantung kasih karunia dan tanpa perbuatan kita, maka itu bisa pasti. Jadi kepastiannya justru terletak pada kasih karunia itu, bukan pada perbuatan kita. Tapi bagaimana kalau setelah kita percaya kita masih berdosa? Ya semua kita juga masih berdosa. Ya. Apakah dosa itu membuat Allah tadinya mau menyelamatkan saya, sekarang dia batal? Pikirkan logikanya begini. Logikanya adalah dulunya kita orang durhaka. Kita berdosa, kita jahat, kita musuh Allah, kita tanpa iman. Tidak ada setitik pun kebaikan dalam diri kita. Kita tidak peduli pada Allah. Kita bejat secara total. Kita pemberontak dan macam-macam yang lain. Tapi dalam keadaan seperti itu, Allah mau menyelamatkan kita melalui Kristus. Sekarang setelah percaya, kita sudah dibenarkan. Kita sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita menjadi sahabat Allah. Kita sudah beriman. Kita juga jadi anak Allah. Kita sudah dapat Roh Kudus. Tapi masih ada dosa. Gimana? Buruk mana keadaannya? Lihat tabel ini.
Ini dulu ya. Dulu waktu kita belum percaya, lihat kondisinya, durhaka, berdosa atau jahat, musuh, seteru, tanpa iman, tidak ada kebaikan, tidak peduli Allah, bejat total, pemberontak dan lain-lain. Apa yang Allah lakukan? Dia menyelamatkan kita. Sekarang bagaimana setelah kita percaya? Kita dibenarkan, berdamai dengan Allah, sahabat Allah, beriman, jadi anak Allah, mendapatkan Roh Kudus, tapi masih banyak dosa. Buruk mana? Masih buruk yang atas kan? Tapi ternyata yang buruk di atas, Allah menyelamatkan kita. Lalu bagaimana dengan kondisi yang tidak seburuk atas? Apakah dia menarik keselamatannya? Lo kalau mau menarik keselamatan, tarik saja dari atas, nggak usah. Tapi kalau yang buruk dan jelek seperti itu dia menyelamatkan, maka sudah pasti dia tetap menyelamatkan. Ya. Dosa-dosa kita tidak membatalkan apa yang Allah mau berikan kepada kita. Itulah sebabnya dalam Roma 5 ayat 10 dibilang begini. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang. Kenapa dikatakan lebih-lebih kita yang sekarang? Maksudnya dulu saja kondisi buruk seperti itu Allah bisa lakukan itu bagi kita. Lebih-lebih sekarang lagi. Sudah jadi anak, sudah jadi sahabat, sudah diperdamaikan. Masakah dia menghukum kita? Kita setelah pasti diselamatkan, makanya di ujung akhirnya kita pasti akan diselamatkan. Tapi ingat, ini bukan rekomendasi berbuat dosa. Gini ya, kalau kamu percaya kamu jatuh, Allah tetap menyelamatkan kamu. Tapi kalau kamu sampai pikir begitu ya, iya, jadi berdosa pun tetap selamat. Iya, wah kalau begitu mari berdosa. Kalau kamu pikir begitu, itu menunjukkan bahwa pikiranmu belum dikuduskan. Kalau pikiranmu belum dikuduskan, berarti tidak ada pengudusan. Mengapa tidak ada pengudusan? Karena belum ada iman. Berarti kamu belum beriman. Itu pikiran orang tidak beriman. Kamu tetap masuk neraka. Tak diselamatkan. Bukan karena keselamatannya hilang, tapi kamu belum pernah selamat. Karena orang kalau sudah diselamatkan, ada pengudusan, dia pasti condongnya pada kebenaran. Kerinduan dia itu adalah menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Tapi jatuh juga. Ya, pada waktu dia jatuh, dia kalau orang benar, dia nggak akan pernah sejahtera. Walaupun di satu sisi dia kelihatan, wih enak dosa, tapi dari hatinya dia nggak bisa. Makanya Daud itu, dia kan berzina ya, tapi dia bilang apa? Tanganmu menekan aku dengan berat. Nggak ada sejahtera, hilang dari hidupnya. Tapi kalau dia berdosa dan sejahtera saja, kemungkinan belum percaya itu. Lalu kalau mau mempermainkan kasih karunia pasti selamat, berdosa saja. Itu menunjukkan kamu belum diselamatkan. Jadi kamu bukan kehilangan keselamatan, tidak pernah selamat. Ya. Nah, tapi orang yang rindu pada kebenaran, dia bisa jatuh kan? Dia bisa jatuh, tapi dia ini sudah sahabat Allah, sudah hidup dalam damai sejahtera, sudah anak, sudah dibenarkan. Kejatuhan dia, kalau Allah tidak mau selamatkan dia karena kejatuhan itu, yang mending tidak usah selamatkan dari bagian pertama tadi, itu lebih buruk. Tapi kalau yang lebih buruk itu saja dia masih mau menyelamatkan, apalagi kondisi sekarang. Ya, kita memang tidak suci sempurna. Kesempurnaan nanti kalau di surga. Tapi di sini, walaupun begitu harus berjuang, bertumbuh dalam pengudusan. Ya. Nah, tapi yang membuat kita pasti selamat itu bukan karena kemampuan kita untuk setia. Kita memang harus setia. Alkitab bilang siapa yang setia sampai akhir akan selamat. Tapi kesetiaan itu bukan produk kita sendiri terlepas dari Allah. Perhatikan ayat ini, lagu ini. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Lagu itu kalau salah dimaknai bahaya. Seolah-olah saya bisa setia ini karena perjuangan saya sendiri.
Tapi kalau lagu itu diisi dengan pengertian, saya berjuang, tapi saya tahu bahwa keberhasilan untuk setia itu bukan sumber dari diri saya. Lagunya jadi benar. Jadi yang membuat saya bisa setia, saya harus setia sampai akhir. Tapi yang membuat saya setia sampai akhir itu bukan karena saya, tapi karena Tuhan. Kita ini banyak tidak setianya kan. Coba setia baca Alkitab. Jangankan setia di kebaktian juga orang bisa main HP terus, selfie terus. Setia berdoa, setia kasih persembahan, setia mengucap syukur. Banyak tidak setianya. Dan kalau tiap kali tidak setia Tuhan tarik keselamatannya, saya kira mayoritas kita akan, dan sangat sedikit orang yang bisa selamat. Makanya dalam 2 Timotius 2 ayat 13 bilang, jika kita tidak setia, dia tetap setia. Kenapa? Karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Maksudnya apa? Karena dia kan pernah janji, kamu pasti diselamatkan. Nah terus sekarang dia bilang, dia sudah pasti. Saya dulu pastikan, tapi saya heran, ternyata kamu gak setia. Tarik kembali. Lah terus dulu kamu janji bagaimana? Tuhan itu dalam tanda petik terlanjur janji. Saya kasih tanda petik ya. Karena dia tidak bisa menyangkal diri, maka janji itu harus dia genapi. Ngomong gini, kemarin orang heboh-heboh Israel ya. Israel itu kan banyak orang tidak percaya Yesus kan. Tapi kenapa kelihatan Tuhan perhatikan mereka ya? Bukan karena mereka, tapi karena Tuhan terikat janji pada Abraham, Ishak, Yakub. Dan dia tidak bisa batalkan janjinya. Jadi yang membuat dia tetap setia itu karena janjinya. Karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Tuhan tidak bisa terjadi begini. Saya rencana menyelamatkan kamu, saya nggak tahu ternyata tahun 2021 kau begini. Waktu dia janji hidup kekal, dia sudah tahu seluruh hidup kita nih kan. Apa yang terjadi dalam hidup kita dia sudah tahu. Tapi begitu pun di awal dia sudah bilang, aku memberikan hidup kekal kepada kamu dan kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Itu jaminan itu. Makanya orang percaya itu kita pasti dengan keselamatan. Dan yang bikin kita setia, itu dia. Perhatikan ayat-ayat ini, 1 Korintus 1 ayat 89. Dia juga akan meneguhkan kamu sampai kesudahan. Ini kan setia nih. Tapi mengapa saya bisa setia? Dia meneguhkan kamu, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yudas 24. Bagi dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Dia berkuasa menjaga. Jangan kamu tersandung, maksudnya kamu gak hilang di tengah jalan. Itu dia yang menjaga. Yeremia 34 ayat 40. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Jadi untuk orang yang diselamatkan, Tuhan menaruh rasa takut di dalam hatinya, sehingga mereka tidak jauh. Jadi yang bikin mereka setia itu adalah Tuhan. Semua ini janji Tuhan. Dan kalau ada orang yang sungguh-sungguh beriman sampai murtad dan tidak diselamatkan, berarti janji Tuhan ini omong kosong. Tapi mustahil Tuhan omong kosong. Jadi kalau sampai ada yang murtad, pasti ayat-ayat ini tidak berlaku bagi dia kan? Mengapa tidak berlaku? Karena dia bukan orang percaya. Dia hanya kelihatan orang percaya. Kalau dia sungguh-sungguh percaya, ayat-ayat ini akan diberlakukan bagi dia. Dia pasti setia sampai akhir, dia tidak akan murtad. Tapi kalau sampai murtad, ayat ini tidak berlaku. Apakah Tuhan ingkar janji? Tidak. Berarti dia yang tidak percaya. Ya. Jadi sebenarnya karya Kristus bagi kita itu membuat kita selamat dan pasti selamat. Perhatikan ayat 2 dan ayat 5 ya. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini.
Di dalam kasih karunia kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kita mempunyai pengharapan. Tapi kalau kita bisa saja tidak selamat, maka pengharapan itu bisa mengecewakan kan? Tapi di ayat 5, pengharapan itu tidak mengecewakan. Kalau tidak mengecewakan, itu pasti. Ya. Saya punya seorang teman yang berbeda pandangan teologi. Ya, teman akrab. Dia percaya kita selamat, tapi dosa kita bisa membuat Allah menarik keselamatannya. Lalu saya tanya dia, ya, kalau setiap dosamu membuat Allah bisa tarik keselamatanmu, bisakah kamu pasti dengan keselamatan? Saya cuplik percakapan saya dengan dia. Ya, saya bilang begini, permisi tanya Pak, seberapa yakinkah Bapak bahwa Bapak pasti selamat? Dan apa dasar dari keyakinan Bapak itu? Lalu dia jawab, kalau Pak Esra tanya pada saya, apa saya pasti masuk keselamatan penuh? Saya yakin selagi saya tetap berada dalam kapal keselamatan. Saya yakin selagi saya tetap berada dalam kapal. Lalu saya jawab dia, yakin selagi berada dalam kapal. Lalu seberapa yakinkah Pak bahwa Pak akan tetap ada dalam kapal? Dasarnya apa? Lalu apakah ada kemungkinan bahwa Bapak bisa keluar dari kapal? Kalau memang ada kemungkinan seperti itu, bagaimana Bapak bisa yakin tetap ada dalam kapal? Tolong ini dijawab. Dan dia gak jawab. Yang membedakan kekristenan dengan agama lain itu adalah kepastian keselamatan. Tapi kenapa bisa pasti? Bukan bergantung diri. Kalau bergantung diri tidak ada orang bisa pasti loh. Tapi bukan bergantung karya sendiri, tapi karya Kristus. Makanya Yesus di atas kayu salib bilang, sudah selesai. Coba kalau dibilang hampir selesai, atau dibilang sebagian besar sudah selesai, kita mesti tanggung sebagian kecil, itu juga cukup masuk neraka itu. Tapi dia bilang sudah selesai. Makanya Charles Haddon Spurgeon bilang, jangan menaruh kepercayaan keselamatanmu pada perbuatanmu yang tidak selesai, belum selesai dan tidak akan pernah selesai. Taruhlah keselamatanmu pada pekerjaan Dia yang sudah selesai. Ya. Karena itu saya ini orang berdosa, bisa jatuh, penuh kelemahan, kekurangan. Tapi saya yakin mati kapanpun, dimanapun, bagaimanapun, tetap selamat. Entah meninggal dunia dengan tenang atau dengan meronta-ronta. Ya, kalau kena aliran listrik kan meronta-ronta dulu ya, baru. Tapi saya percaya saya selamat bukan karena kesetiaan saya, tapi kesetiaan Dia. Nggak ada di ayat, tapi Paulus bilang di Filipi pasal 1 tuh ya, Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu. Pekerjaan baiknya itu apa? Di ayat sebelumnya konteksnya, yaitu persekutuan dengan berita Injil. Maksudnya percaya bahwa kamu percaya itu pekerjaan baik dari Dia. Dia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada hari Kristus Yesus. Jadi kalau Dia mulai, Dia pasti teruskan. Kalau akan macet di tengah jalan, untuk apa Dia mulai tapi hilang di tengah jalan? Kalau Dia mulai, Dia pasti teruskan. Kalau sampai kamu hilang di tengah jalan, itu gak pernah mulai, hanya kelihatan saja. Ya, nah jadi kita bisa lihat bahwa dengan karya Allah melalui kematian Kristus, kita dibenarkan, diperdamaikan dengan Allah, dan diberikan kepastian keselamatan. Nah, tapi bagaimana caranya untuk menerima semua itu? Ayat 1 dan 2. Karena iman, oleh iman. Jadi iman menentukan. Dengan beriman pada Kristus kita menerima semua yang saya jelaskan tadi. Bahkan bebas dari murka Allah. Diperdamaikan dengan Allah, diselamatkan. Kita punya pengharapan masuk pada kemuliaan Allah kelak. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Tapi kalau tidak percaya,
ya sudah kembali ke kondisi awal tadi. Maka Efesus 2 ayat 12 bilang, orang yang tanpa Kristus, dia tanpa pengharapan dan tanpa Allah. Ya, ada 3 tanpa di situ. Maka kalau kita punya Kristus, kita punya Allah, punya pengharapan. Tapi kalau tidak percaya, perhatikan ayat Yohanes 3:36. Barang siapa tidak taat pada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Perhatikan kata tetap. Jadi itu bukan berarti bahwa kalau orang tidak percaya, Tuhan kasih murka. Bukan. Kalau orang percaya, murka disingkirkan. Artinya waktu lahir sebagai orang berdosa itu murka sudah ada. Jadi bukan karena tidak percaya baru kasih murka. Tidak, murkanya sudah ada. Begitu kamu percaya, murka disingkirkan. Kalau kamu tidak percaya, ya murka tetap ada. Tapi bersyukur bahwa dengan iman pada Kristus, terima Dia sebagai juru selamat dan Tuhan kita, kita diberikan semua yang baik yang sudah kita bicarakan itu. Kasih karunia. Kalau begitu, maka kita mesti bersyukur untuk kasih karunia yang kita dapatkan. Tapi ada banyak orang masih kondisi kayak pertama tadi tuh. Tugas kita adalah beritakan Injil, ya, ajar kebenaran supaya mereka menemukan kebenaran dalam Kristus Yesus. Tuhan memberkati kita. Amin. Saya percaya Anda diberkati dengan pelajaran yang telah dibagikan. Bagi Anda yang berdomisili di Jakarta dan rindu untuk terus belajar, silakan bergabung bersama RBC Revival Bible Class dengan cara menghubungi nomor telepon yang tertera di layar. Mari bersama-sama dengan Revival Community Church Jakarta kita memberitakan kebenaran firman Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. God bless you.